Selamat pagi, siang, dan malam untuk teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai modernisasi dan globalisasi dunia. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari Amadea Yasmin, Fatima, Bernadette Adeline, Sepria Najib Hilmi, dan Sisi Pranda Syakina. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi kali ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu modernisasi. Jadi, modernisasi adalah berasal dari bahasa Latin yang berarti modernus, yang dibentuk dari kata modo dan ernus. Modo yang berarti cara, dan ernus menunjukkan pada adanya periode waktu pada masa kini. Oleh karena itu, modernisasi juga dapat diartikan sebagai proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat yang modern. Modernisasi sering dikaitkan dengan industrialisasi. Modernisasi juga dicirikan dengan perkembangan teknologi. Jadi modernisasi sangat identik dengan penggunaan teknologi, dan perkembangan teknologi juga merupakan faktor pendorong dari modernisasi. Modernisasi juga bersifat relatif, tergantung ruang dan waktu. Maksudnya di sini adalah dimensi waktu dalam proses modernisasi sangat relatif sifatnya. Apa yang diyakini sekarang sebagai sesuatu yang modern, mungkin beberapa waktu kemudian diyakini sebagai sesuatu yang masih tradisional. Untuk dimensi ruang bagi modernisasi sangat tergantung pada masyarakat yang melakukan modernisasi. Sebagai contoh, internet bagi masyarakat Indonesia merupakan sesuatu yang modern, bahkan mewah. Namun, bagi masyarakat Amerika Serikat, teknologi ini merupakan alat komunikasi biasa, bahkan mungkin sudah cukup tradisional. Organisasi juga mencakup perubahan struktural yang menyangkut lembaga-lembaga sosial, norma-norma sosial, serta juga stratifikasi sosial dan hubungan sosial dan sebagainya. Selanjutnya, ada ciri-ciri modernisasi menurut Conte. Jadi yang pertama itu ada tenaga kerja yang terkonsentrasi di pusat urban atau kota. Terus juga ada pengorganisasian pekerjaan yang ditentukan berdasarkan efektivitas dan keuntungan atau profit. Selanjutnya juga ada penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses produksi. Terus juga ada munculnya antagonisme terpendam atau nyata antara pemilik modal dengan buruh. Dan juga dengan berkembangnya ketimpangan dan ketidakadilan sosial, serta sistem ekonomi berlandaskan usaha yang bebas dan kompetitif yang terbuka. Selanjutnya juga ada ciri-ciri modernisasi menurut Umar. Jadi yang pertama itu adalah individualisme, di mana individu berperan besar dalam sistem sosial. Di mana juga peran individu telah menggantikan peran komunitas atau kelompok sosial yang dominan. Yang kedua itu ada diferensiasi, yaitu terjadinya spesialisasi bidang kerja dan profesionalisme dalam bekerja, sehingga akan memerlukan keragaman keterampilan, kecakapan, dan latihan. Yang ketiga itu ada rasionalitas, itu adalah efisiensi dan rasionalisasi dalam setiap aspek kehidupan. Yang keempat itu ada ekonomisme, itu adanya dominasi ekonomi dari aktivitas ekonomi, tujuan ekonomi, kriteria ekonomi, dan prestasi ekonomi. Selanjutnya juga ada perkembangan, yaitu perluasan jangkauan modernisasi. Oke, selanjutnya ada modernisasi dalam kehidupan sehari-hari. Budaya tradisional mengalami marginalisasi, yaitu artinya adalah modernisasi dapat menimbulkan budaya tradisional yang mengalami marginalisasi, posisinya tergantikan dengan budaya modern yang datang dari luar. Selanjutnya juga banyak negara merdeka dari penjajahan, munculnya negara-negara yang baru merdeka, terus juga tumbuhnya negara-negara demokrasi, lahirnya lembaga-lembaga politik, dan semakin diakuinya hak-hak asasi manusia. Yang ketiga itu dalam bidang ekonomi ditandai dengan kebutuhan manusia akan barang dan jasa semakin kompleks. Yang keempat, munculnya kelompok baur dalam masyarakat.
Nah, kelompok bawah ini, kelompok baru ini adalah kelompok buruh, kelompok intelektual, kelompok manajer, dan juga kelompok ekonomi kelas menengah dan kelas atas. Yang kelima itu ada perluasan bidang pekerjaan dan pemisahan kehidupan keluarga. Yang artinya adanya perluasan bidang pekerjaan dan pemisahannya dengan kehidupan keluarga, di mana keluarga pada masa lalu merupakan sebuah unit produksi yang di dalamnya terdapat kegiatan ekonomi yang digerakkan oleh anggota keluarga. Misal seorang ayah sebagai manajer dalam kegiatan ekonomi tersebut. Selanjutnya juga ada pemisahan waktu bekerja dan istirahat, yang mana istirahat adalah kegiatan yang sangat penting dilakukan, mengingat kebanyakan penyakit diderita masyarakat modern adalah penyakit yang disebabkan kondisi psikologi seperti depresi atau stres. Oke, selanjutnya ada tahapan modernisasi. Jadi, modernisasi pada suatu masyarakat menurut Sumarjan akan melalui beberapa tahap. Yang pertama itu modernisasi tingkat adat, ditandai dengan masuknya peralatan industri maupun konsumsi modern yang berwujud alat-alat yang menggunakan teknologi tinggi. Selanjutnya ada masyarakat, ada modernisasi tingkat lembaga, di mana jaringan-jaringan sistem kerja modern di masyarakat lokal. Selanjutnya juga ada modernisasi tingkat individu, yang mana dalam tahap ini manusia sudah mampu memperbaiki sendiri peralatan yang dimilikinya, menyempurnakan serta menambah dengan peralatan lain. Yang keempat itu ada modernisasi tingkat inovasi atau original, ditandai dengan masyarakat mampu untuk menciptakan sendiri barang teknologi yang dibutuhkan meskipun harus melalui jaringan kerja dengan masyarakat lain yang lebih luas. Oke, selanjutnya ada dampak modernisasi bagi kehidupan sosial. Yang pertama itu pembagian kerja yang semakin rumit, yang mana karena modernisasi menyarankan berbagai keterampilan yang lebih spesifik. Jadi hal ini dikarenakan jenis pekerjaan yang harus dikerjakan individu semakin kompleks, terutama dalam proses produksi. Yang kedua itu ada status seseorang berdasarkan prestasi. Jadi keberadaan seseorang individu dalam masyarakat modern akan dihargai sesuai dengan prestasi atau hasil karya yang telah dihasilkannya. Yang ketiga itu terciptanya model evaluasi sebagai alat ukur pelaksanaan pekerjaan. Jadi masyarakat modern melakukan evaluasi yang bertujuan untuk menghasilkan karya atau kinerja yang lebih baik. Selanjutnya yang keempat itu peranan pekerjaan bergeser dari kegiatan yang memberikan kepuasan hakiki ke peranan sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan. Selanjutnya juga ada distribusi kekuasaan perempuan, di mana kecenderungan peningkatan peran status sosial perempuan. Posisi perempuan mendapat tempat seiring dengan gerakan emansipasi perempuan yang memposisikan perempuan dalam derajat yang sama dengan laki-laki. Yang sebelumnya tadi saya terlewat itu ada pergeseran distribusi gengsi sosial dan prestige, di mana gengsi sosial atau prestige ini dapat diwujudkan dalam berbagai cara. Itu misalnya kayak cara berpakaian, atau mungkin pemilihan tempat makan, tempat belanja, tempat rekreasi, merek baju, serta penguasaan teknologi dapat menunjukkan status seseorang. Nah, yang ketujuh itu ada kekuasaan politik semakin luas. Oke, jadi kekuasaan politik cenderung terdistribusi semakin luas di berbagai lapisan masyarakat di negara modern. Yang ke-8 itu pertumbuhan pendidikan dan pendaftaran sekolah. Jadi pada bidang pendidikan terjadi pertumbuhan organisasi pendidikan dan pendaftaran di sekolah. Di beberapa negara terjadi perluasan kawasan pendidikan yang berarti juga perluasan kesempatan bagi anggota masyarakat untuk menikmati fasilitas pendidikan. Yang
9 itu ada institusi keluarga. Jadi pada institusi keluarga terjadi pergeseran di kawasan urban, meningkatkan ketegangan hubungan antara anggota keluarga besar, terjadinya pemindahan sebagian besar fungsi keluarga pada sosial lain. Semisal peran pendidikan yang dialihkan pada lembaga sekolah. Oke, nah ternyata era modernisasi ini sendiri tuh nggak terlepas dari adanya polemik atau masalah gitu ya. Ternyata era modernisasi ini juga menuai berbagai kritik. Nah, apa sih penyebab dari kritik-kritik terhadap era modernisasi ini? Yang pertama itu ternyata banyak efek negatif yang dibawa oleh modernisasi bagi manusia, dan ternyata modernisasi ini tuh bahkan dinilai dapat membawa kehancuran bagi manusia itu sendiri. Nah, efek negatif atau potensi kehancuran seperti apa yang dibawa oleh modernisasi akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Di sini ada tokoh yaitu Karl Marx yang dimana dia itu menjabarkan gitu ya dampak negatif atau potensi kehancuran dari era modernisasi. Nah, Karl Marx ini tuh menilai bahwa modernisasi justru malah memperlebar jurang ketidaksetaraan antar manusia itu sendiri dan berpotensi untuk menjauhkan manusia dari manusia yang lainnya. Nah, manusia ini tuh terpisahkan oleh teknologi. Lalu Marx juga menilai bahwa modernisasi justru menyebabkan adanya alienasi atau keterasingan, di mana manusia itu menjadi jauh dari realitas kehidupannya karena aktivitas sehari-harinya. Nah, maka dari itu Karl Marx menilai bahwa modernisasi ini tuh perlu dikaji ulang atau perlu dikaji secara lanjut gitu. Selanjutnya, kenapa sih alienasi menurut Karl Marx bisa menjadi potensi kehancuran bagi manusia dan menjadi dampak negatif pada era modernisasi? Nah, di sini Stomka menjelaskan secara lebih lanjut pada tahun 1994 bahwa alienasi itu dapat menyebabkan menghilangnya potensi kemanusiaan. Di sini ada 4 aspek. Yang pertama yaitu hilangnya dorongan manusia untuk bergaul. Nah, di sini kita bisa lihat lewat sudut pandang di mana era modernisasi itu lekat dengan perkembangan industri gitu. Nah, karena adanya perkembangan industri, terciptanya pasar bebas, terus timbulnya hubungan antara pemilik modal dan juga buruh gitu. Manusia tuh jadi semakin individualis karena mereka sibuk untuk berlomba-lomba mencari keuntungan. Nah, karena modernisasi juga fokus kepada profit gitu ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal. Nah, akhirnya untuk meningkatkan posisi ekonomi, gengsi, prestis atau kesejahteraannya, manusia tuh menjadi lebih egois gitu, dimana egoisme sendiri adalah sikap atau perilaku yang didasarkan atas dorongan kepentingan dirinya sendiri gitu, dimana menganggap diri sendiri itu lebih penting daripada orang lain dan akhirnya melakukan segala cara untuk menguntungkan dirinya sendiri. Nah, makanya di sini muncul motif egoisme. Nah, sejalan juga dengan motif atomisme di mana manusia ini fokus kepada materi dan hal-hal duniawi. Ini sejalan dengan modernisasi yang fokus kepada profit atau keuntungan gitu. Nah, yang kedua yaitu kehilangan kreativitas. Nah, modernisasi itu selain fokus kepada profit, modernisasi juga fokus kepada efektivitas seperti yang tadi dijelaskan di awal. Nah, mungkin salah satu contohnya itu McDonaldisasi yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, efektivitas ini akhirnya menyebabkan semua itu sudah didesain sedemikian rupa agar bisa serba instan dan cepat gitu. Nah, akibat kegiatan yang monoton dan juga rutinitas yang sama setiap harinya, akhirnya manusia ini kehilangan kreativitasnya gitu di era modernisasi. Selanjutnya ada kehilangan kontrol terhadap tindakannya. Nah, manusia ini pada era modernisasi bekerja mengikuti peraturan yang sudah ada gitu di industri dengan adanya struktur organisasi atau birokrasi di tempat kerjanya. Semua hal akhirnya terjadwal dan saklek gitu peraturannya, dan akhirnya manusia jadi kurang bebas untuk dapat berekspresi dan akhirnya kehilangan kontrol terhadap tindakannya gitu. Alhasil manusia menjadi lebih pasif. Nah, yang terakhir yaitu kehilangan otonomi. Nah, seperti yang kita tahu, otonomi itu adalah hak atau wewenang dalam membuat keputusan gitu. Nah, karena aturan yang represif dalam dominasi industri di era modernisasi yang berorientasi kepada keuntungan tadi, akhirnya manusia ini kehilangan hak atau wewenangnya dalam membuat keputusan. Nah, ini juga dikarenakan adanya pemujaan komoditas gitu, kayak tadi di modernisasi itu fokusnya di profit, di efektivitas, dan akhirnya manusia menjadi fokus kepada komoditas yang ingin dia raih gitu. Nah, akhirnya manusia lama-kelamaan kehilangan otonominya. Nah, overall dari
dari keempat aspek ini, seperti hilangnya interaksi, lalu kreativitas, dan juga hilangnya kebebasan manusia, menyebabkan adanya potensi kehancuran tadi gitu bagi masyarakat. Nah, masyarakat juga nggak cuma terasing dari manusia satu dan manusia lainnya, tapi juga dengan realitas sosialnya gitu, karena aktivitasnya ini yang monoton, yang aturan-aturan yang represif, akhirnya manusia jadi terasing juga dari realitas sosialnya. Nah, karena modernisasi ini menyebabkan banyak masalah, lalu banyak juga pihak yang merasa kecewa, juga masyarakat akhirnya pesimis dengan modernisasi, akhirnya lahirlah aliran baru yaitu postmodernisme yang minggu lalu sudah dijelaskan oleh kelompok pertama. Dalam mempelajari tentang modernisasi dimensi sosiologi, tentunya kita tidak bisa melepaskan dengan teori-teori sosiologi yang telah dikemukakan oleh beberapa tokoh. Salah satunya adalah Comte. Bagaimana sama-sama kita tahu, Comte memiliki teori, memiliki 3 tahap yang kita kenal perkembangan kehidupan, dimulai dari teologis, kemudian tahap metafisis, dan yang terakhir tahap positivis. Dalam zaman modernisasi, menurut pemikiran Comte, kita sedang di zaman positivis. Jadi, Comte menilai modernisasi dapat dicirikan dengan karakter manusia yang semakin mengedepankan akal sehat yang kemudian diistilahkan sebagai masa perkembangan positivis. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang modernisasi dalam sudut pandang Weber. Jadi jika tadi Comte menilai bahwa modernisasi mencirikan karakter manusia yang lebih mengedepankan akal sehat atau yang ia sebut dengan perkembangan positivis, Weber menilai perkembangan di zaman modernisasi Indonesia modern lebih mengedepankan aspek rasionalitas dan birokrasi. Nah, kemudian Weber juga mengatakan gitu karakteristik tentang masyarakat modern. Yang pertama itu ada sekularisasi. Jadi merosotnya arti penting keyakinan terhadap agama, kekuatan gaib, nilai dan norma yang dapat digantikan oleh gagasan serta arti yang disesuaikan oleh argumen dan pertimbangan yang bersifat duniawi. Nah, yang keduanya itu adanya peran sentral ilmu pengetahuan. Jadi peran sentral ilmu pengetahuan ini yang membuka jalan untuk memperoleh pengetahuan yang benar dan selanjutnya dimanfaatkan dalam bentuk teknologi atau kegiatan produktif. Yang ketiga itu ada demokratisasi pendidikan yang mampu gitu menjangkau seluruh lapisan penduduk yang semakin luas. Jadi kalau mungkin zaman dahulu pendidikan hanya untuk orang-orang memiliki uang berlebih atau harta yang cukup banyak, sekarang pendidikan bisa dijangkau gitu dari orang yang kelas menengah, kelas ke bawah, bahkan kelas ke atas gitu. Dan yang terakhir itu ada yang muncul kultur massa. Jadi muncul kultur massa ini berubahnya menjadi komoditas yang tersebar di pasar gitu. Jadi dia menarik selera semua lapisan sosial. Mungkin salah contohnya mungkin kayak budaya Korea ya, sama-sama kita tahu, atau budaya K-pop yang banyak orang ketahui, yang dahulu mungkin ini yang budaya Korea dan sekarang dikenal oleh masyarakat luas, bahkan kayak gaya rambut orang Korea ini diikuti gitu oleh manusia di belahan dunia lain yang ada di Korea. Tadi sudah saya jelaskan bahwa Max Weber dalam mempelajari masyarakat modern itu menggunakan birokrasi. Jadi birokrasi menurut Weber adalah hal menjadi patut diperhatikan. Jadi menurut Weber, birokrasi itu adalah penekanan pada sifat hubungan sosial yang impersonal atau mencegah munculnya hubungan-hubungan yang sifatnya privat atau pribadi. Kemudian ada peran penting birokrasi dalam dunia modern menurut Weber. Yang pertama itu adanya perkembangan ekonomi uang. Yang kedua itu tugas-tugas administrasi di negara modern itu secara kuantitatif ataupun kualitatif itu semakin meningkat. Dan yang terakhir itu birokratisasi muncul dengan alasan efisiensi teknis yang bakal akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Jadi alasan birokrasi menjadi sangat efisiensi atau yang sering Weber bilang dengan tip ideal bagi dunia modern, yang pertama itu adanya pengaturan fungsi yang bersifat resmi. Yang keduanya itu ada pembagian kerja yang lebih sistematis
Yang ketiga, terdapat peraturan yang dapat mengontrol semua pegawai. Yang keempat, seorang pegawai tidak memiliki hak dalam penguasaan alat produksi. Jadi antara pemilik modal dan pegawai itu ada tugas-tugasnya masing-masing. Terus tidak ada pemberian posisi kepegawaian oleh seseorang yang sedang menduduki jabatan tertentu. Dan yang terakhir itu tindakan-tindakan ataupun keputusan-keputusan bahkan peraturan administrasi dirumuskan dan dicatat secara tertulis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai globalisasi sebagai efek dari modernisasi. Jadi menurut May tahun 1990, globalisasi itu sama seperti the borderless world atau dunia tanpa batas, di mana semua negara, hampir semua masyarakat dan semua negara dapat mengakses satu kesatuan dan satu perhatian gitu. Dimana kayak seakan-akan tidak ada batas dalam satu negara, satu bagian dengan satu bagian lainnya. Dan di mana masyarakat seluruh dunia itu menjadi saling tergantung gitu. Nah, globalisasi ini juga berpengaruh pada bidang politik, ekonomi maupun sosial. Di mana kalau misalnya di bidang politik itu tuh contohnya ada kesatuan supranasional, misalnya dengan berbagai cakupan blok atau militer gitu. Serta kalau misalnya Indonesia kan non blok ya. Nah, kalau sekarang tuh mungkin kayak lebih maju lagi gitu dengan teknologi yang ada gitu. Misalnya kayak organisasi kesatuan regional atau kayak misalkan suka ada ketemuan MUN atau ASEAN gitu-gitu. Itu bisa masuk ke bidang politik. Nah, serta kalau misalnya ekonomi tentunya itu lebih ke ya udah keadaan ekonomi di mana kayak kita bisa ngelihat tingkatan peran koordinasi antar negara tuh semakin inklusif, semakin bisa diakses sama semua negara dan banyaknya proses ekspor dan impor gitu. Dan kalau misalnya proses sosial mungkin lebih nyambung ke media massa gitu, dimana semua orang ya kalau misalnya punya sebuah media massa dan gawai itu ya udah mereka gampang bersosialisasi antar negara, nggak harus kayak surat-suratan dan nunggu lama dan lain-lain. Dan yang kedua adanya penyebaran kebiasaan yang mendunia dan semakin luasnya hubungan gitu. Tapi ada kelemahannya nih. Kelemahannya itu adalah dapat menjadi faktor dalam melemahnya identitas nasional. Jadi karena tadi itu globalisasi itu borderless world, jadi ada kemungkinan juga itu melemahkan identitas nasional kalau misalnya mereka emang budayanya semakin lama semakin pudar dan digantikan dengan yang baru dan yang biasanya yang dominan gitu. Oke, selanjutnya ada dua fenomena nih yang kontradiktif di globalisasi. Yang pertama itu ada standarisasi. Di mana standarisasi namanya juga standar itu ada standarisasi budaya melalui kayak produk yang sama dan sistem organisasi dalam kehidupan masyarakat yang emang selaras gitu. Ada standarnya. Tapi di sisi lain ini nih yang bikin kontradiktif itu adanya diversifikasi. Di mana diversifikasi ini ada beberapa negara yang kayak pengen melestarikan budayanya, kayak masih tetap banyak budaya yang berbeda gitu dalam satu pihak ke pihak yang lain yang menjadikan mereka tuh diverse atau diversifikasi tadi. Dimana dia juga berusaha melestarikan berbagai aspek masyarakat dengan mempromosikan akses itu ke fitur beragam warisan dunia. Jadi warisan dunia itu ada banyak diverse gitu. Jadi ada standar dan diversifikasi yang kayak cukup kontradiktif. Nah, selain itu ada dua pandangan nih terkait globalisasi. Yang pertama skeptis dan yang kedua radikal. Dimana kalau misalnya skeptis itu tuh bilang kalau misalnya globalisasi itu cuma omong kosong. Sebenarnya dia tuh lebih dari yang saya baca ini tuh lebih fokus ke aspek ekonomi, dimana dia bilang kalau ekonomi global saat globalisasi itu tuh nggak begitu beda dengan ekonomi pada periode sebelumnya. Karena kalau misalnya logikanya globalisasi itu kan berarti kan kayak ya udah semuanya punya kesempatan yang sama. Tadi balik lagi ke borderless world. Jadi seharusnya tuh ya udah semuanya tuh harusnya pendapatannya mungkin lebih rata, nggak ada yang lebih dominan dan lain-lain. Tapi nyatanya tuh sama aja. Ada negara yang pendapatannya tuh nggak banyak. Ada negara tuh yang pendapatannya tuh jauh lebih sedikit dan ada juga dan transaksi ekonomi lebih sering dilakukan itu tuh di dalam negeri itu aja kayak di tingkat regional aja jarang banget orang yang transaksi di lingkup internasional. Mungkin emang wadahnya ada dan mungkin bisa, tapi prosesnya itu biasanya sulit karena harus lewat beberapa step dan lain-lain. Jadi emang udah transaksinya gitu. Kalau mau ekspor pun akan sulit. Oke, selanjutnya ada pandangan radikal, dimana kalau misalnya radikal ini dia tuh menyadari adanya globalisasi gitu.
bahwa globalisasi ini sesuatu yang benar-benar nyata terjadi, tapi dia juga ngebahas tentang konsekuensinya tuh juga ya nyata, dapat dirasakan dimanapun. Contohnya itu banyak bangsa kehilangan sebagian besar kedaulatannya, mungkin itu balik lagi ke eh, identitas tadi, di mana identitas nasionalnya tuh berkurang, dan misalnya tuh kayak politisi juga kayak kehilangan sebagian besar kemampuannya untuk memengaruhi dunia karena memang eh, pasti ada satu yang dominan yang kayak, karena ini cangkupannya tuh udah lebih besar dari cuma regional doang gitu. Nah jadi tuh dia ngomong kalau misalnya, jadi menurut Biden sini tuh dia ngomong kalau misalnya globalisasi itu bukan hanya satu hal yang baru, tapi revolusioner. Jadi tuh ini benar-benar besar gitu. Jadi dia bilang kalau misalnya globalisasi itu nggak berkembang secara adil. Jadi nggak cuma ada baik-baiknya aja dan nggak cuma konsekuensi yang menguntungkan aja, tapi ada juga beberapa konsekuensi yang mungkin kebalikan dari menguntungkan gitu dari si globalisasi itu sendiri. Oke, selanjutnya ada 4 kekuatan besar dari globalisasi. Um, yang pertama itu ada investment atau investasi modal. Yang kedua ada industri atau perkembangan industri. Yang ketiga information technology dan yang keempat individual consumption. Mungkin ini nggak perlu dijelasin secara lebih lanjut karena dari um, satu kalimat itu juga udah cukup jelas. Tapi dari keempat ini tuh saling beriringan dan mereka berempat tuh faktor-faktor atau namanya juga kekuatan besar. Jadi mereka berempat itu tuh salah satu yang mempengaruhi kalau misalnya globalisasi itu terus-terusan terjadi. Itu tuh karena ada 4 aspek itu, yaitu kekuatan besar tadi dalam globalisasi. Di mana nanti biasanya dari keempat tersebut akibatnya penduduk itu tuh jadi bersifat konsumtif karena adanya ekspansi pasar yang sangat besar terus dan luas juga. Contohnya misalnya kayak untuk nikmatin, contohnya deh Taco Bell, itu kan dia awalnya nggak ada di Indo, tapi untuk nikmatin sebuah makanan taco yang emang bukan makanan khas Indonesia, kalian tuh udah nggak perlu keluar negeri lagi. Nah itu tuh kayak salah satu faktor yang jadi ngebuat masyarakat tuh konsumtif gitu, karena dia ngerasa harus coba gitu, karena ya lo nggak perlu keluar negeri, jadi ini adalah kesempatan dia untuk nikmatin di Indonesia. Terus selanjutnya ada beberapa konsep gejala globalisasi. Yang pertama itu lokalisasi versus globalisasi. Mungkin yang pertama dijelasin dulu tentang globalisasi. Nah, globalisasi itu dia lebih menekankan bagaimana kemampuan yang semakin meningkat di seluruh dunia dari organisasi-organisasi dan negara-negara modern yang sifatnya itu sebenarnya kapitalis. Mungkin ini agak nyenggol ke kapitalis juga. Pokoknya tuh dia kayak lebih nekenin ke kemampuan mereka untuk meningkatkan kekuasaan mereka dalam menjangkau dunia gitu. Nah, globalisasi ini sebenarnya turun lagi ada 2 teori yang oke, jadi yang pertama itu teori Martian di mana dia tuh bilang kalau misalnya uh, pendorong utama globalisasi itu adalah kebutuhan perusahaan-perusahaan untuk menunjukkan kayak kemampuan dia dalam memperoleh keuntungan, dan yang kedua itu tuh kebutuhan perusahaan-perusahaan atau instansi-instansi untuk meningkatkan hegemoni budaya mereka di seluruh dunia, yaitu memanfaatkan globalisasi tadi. Nah, contohnya itu misalnya kebutuhan perusahaan-perusahaan Amerika untuk constantly menunjukkan keuntungan-keuntungan yang semakin bertambah di perusahaan mereka, yang ngebuat mereka juga ngasih tahu budaya mereka, selalu mengekspor ide-ide mereka, budaya-budaya mereka ke seluruh dunia secara agresif gitu. Itu tuh jadi meningkatkan pemasaran produk mereka. Mungkin ini bakal nyambung juga sih ke Amerikanisasi. Ya udah, jadi dia kayak menghegemonikan budaya-budaya mereka ke seluruh dunia, yaitu mereka nunjukin kemampuan mereka dalam mencapai keuntungan. Itu tuh, itu globalisasi. Nah, serta kalau misalnya si globalisasi, nah jadi si globalisasi ini tuh sebenarnya mungkin agak berbeda sih dari yang tadi telah disebut ya. Kalau misalnya globalisasi, nah kenapa globalisasi ini disambungin sama globalisasi kayak globalisasi versus globalisasi? Berarti kan mereka kayak mirip tapi ada bedanya. Jadi kalau misalnya globalisasi mungkin sama sih, mirip globalisasi, dia kayak ingin menjangkau negara lain gitu demi mengekspor lebih jauh budaya
lebih mengekspor lebih jauh hasil produk mereka, tapi caranya tuh beda. Kalau misalnya globalisasi kan dia yang kayak gue nih kayaknya menghegemonikan budaya gue. Nah, tapi kalau misalnya diglokalisasi itu tuh dia kayak lebih blend in ke budaya yang dia tempatin. Nah, jadi proses globalisasi ini dapat kita pahamin ketika produk masyarakat lokal itu diadopsi atau dinikmati masyarakat luar namun dengan bentuk yang lain. Misal nih ya, misal lokal di sini tuh maksudnya Amerika dan masyarakat luar di sini maksudnya masyarakat Indonesia. Kan jadi Amerika ini yang punya McDonald kan. Dia sekarang membuka cabang di seluruh dunia, salah satunya Indonesia. Di mana di McDonald Indonesia itu tuh mengeluarkan uh, ayam gulai. Itu kan kayak ayam gorengnya ayam goreng versi McDonald's Amerika tapi pakai bumbu gabungan dari khas makanan Indonesia yaitu gulai tadi. Nah, berarti kan itu kan kayak di mana produk masyarakat lokal atau lokal di sini Amerika diadopsi lagi biar bisa dinikmatin sama masyarakat luar yaitu Indonesia. Namun dengan bentuk yang lain. Bentuk yang lain tuh yaitu tadi gitu. Kayak ngikutin sama apa budayanya masyarakat luar biar masyarakat luar biar dia tuh kayak uh, tertarik lah gitu dan kayak ada sesuatu yang berbeda. Kayak ada banyak juga kan menu McDonald's di Jepang tuh yang gak ada di Indo, yang kayak ada di Jepang doang karena ya menyesuaikan sama si Jepangnya gitu. Contohnya juga kayak sushi ala Jepang itu bisa dinikmatin di Indonesia dengan konsep sushi khas Indonesia. Kayak kita mungkin kayak topping-toppingnya yang berbeda atau bahan nasinya yang beda sama yang Jepang gitu. Jadi gitu sih, globalisasi itu merujuk pada proses heterogenisasi. Nah, selanjutnya perkembangan kapitalisme mungkin di sini teman-teman juga udah tahu ya, banyak juga yang memanfaatkan globalisasi untuk ya meningkatkan adanya unsur kapitalisme itu sendiri gitu. Nah, selanjutnya ada McDonaldisasi atau McDonaldization. Mungkin kalian juga udah pernah belajar terutama di pengantar sosiologi tentang McDonaldization di mana ini tuh menggambarkan society digambarkan seperti cara kerja fast food gitu. Yang mana ada unsur-unsurnya itu efficiency, calculability, predictability, dan kontrol gitu. Kalau misalnya di Indonesia mungkin kayak efisiensi, kemampuan memperhitungkan, kemampuan memprediksi, dan mengontrol. Selanjutnya itu ada amerikanisasi. Nah, amerikanisasi ini tadi proses pengembangan ide-ide, kebiasaan, dan pola-pola sosial khususnya Amerika ke seluruh dunia. Contohnya misalnya kayak Indonesia tuh punya TV show atau reality show yang diadopsi dari reality show Amerika kayak Indonesian Idol kan dari American Idol, Master Chef kan dari Master Chef Amerika jadi ada Master Chef Indonesia. Terus juga kalau TV show mungkin kayak Pretty Little Liars kan ada yang kayak bikin ulang versi Indonesianya yang kayak gitu-gitu. Terus kayak Take Me Out, Take Him Out gitu-gitu. Nah, ini tuh sebenarnya masuk ke imperialisme secara halus gitu sih dari Amerikanya itu sendiri di mana kayak nyambung ke budaya, institusi politik serta ekonomi Amerika gitu. Jadi tuh kita kayak masih lihat kan unsur-unsur budaya Amerika di contohnya lewat film-film Hollywood di mana tuh kena imbasnya bukan imbas sih kayak ngaruh ke Indonesia juga kayak banyak yang kayak mengikuti budaya Amerika. Contohnya kayak mungkin film yang baru-baru ini judulnya bukan Cinderella kan itu kayak banyak yang protes juga karena kayak uniformnya bukan uniform putih abu-abu tapi uniform kayak very classy dan kayak sangat mengikuti luar negeri dan itu banyak dicekam sama netizen juga sih mungkin kayak there's a good thing kalau misalnya netizen tuh masih nyadar ya itu bukan budaya kita tapi itu mungkin salah satu dari bentuk dari Amerikanisasi gitu. Oke, selanjutnya ini adalah mengenai berkabungnya dunia atas peristiwa Kanjuruhan. Ini sebagai salah satu kasus yang kami ambil untuk globalisasi dan modernisasi ini. Dimana mungkin kita bisa lihat dulu ya gambarnya, itu tuh ada dari CNBC Indonesia, media asing sorot gas air mata di tragedi Kanjuruhan. Terus deadly soccer clash in Indonesia, itu bahkan udah masuk berita New York Times yang mana itu kayak berita yang cukup besar di Amerika.
Dan masih banyak lagi, bahkan ada King Charles juga menyampaikan belasungkawa. Nah, ini tuh salah satu proses globalisasi, di mana globalisasi juga efek dari modernisasi, karena ada media massa yang pada akhirnya itu menjadikan dunia seperti desa global atau global village, di mana media massa itu kayak mempersatukan semua masyarakat, bahkan gak cuma di Indonesia aja, gak cuma di lingkup regional, tapi di berbagai negara, bahkan di seluruh dunia, untuk tahu nih, saat itu juga, hari itu juga ada peristiwa, hari itu juga semua dunia tahu, di mana ini juga balik lagi ke konsep awal The Borderless World. Ya, jadi kayak gitu. Nah, di mana pada akhirnya hampir seluruh masyarakat dan negara dapat mengakses berita ini dan juga bisa memberi tanggapan langsung, mungkin bisa lewat komentar atau membuat artikel, dan ini merupakan suatu hal yang bisa dibilang positif sih ya, karena untuk berita yang urgent dan untuk adanya kepekaan langsung dari seluruh dunia, dan juga mungkin akan ngaruh juga ke bantuan-bantuan yang datang kepada keluarga-keluarga korban gitu. Donasi bisa datang dari mana saja dan dapat dikumpulkan dengan sangat cepat. Jadi mungkin ini salah satu dampak positif dari globalisasi, di mana berita itu cepat tersalurkan, dan juga semua orang tuh jadi aware dan lebih peka terhadap apa yang terjadi di dunia. Mungkin itu sih contoh dari kasusnya, dan itu akhir kata dan akhir slide dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.